Bayangkan sebuah kisah yang diwariskan dari mulut ke mulut, dari naskah kuno hingga ritual istana. Kisah tentang seorang putri kerajaan yang hilang ke laut, lalu dipuja sebagai penguasa Samudra Selatan. Bagi sebagian orang, ia hanya legenda. Bagi sebagian lain, ia permaisuri gaib yang nyata. Namun, bagaimana jika sosok itu sesungguhnya adalah figur sejarah nyata, yang kemudian disulap menjadi mitos? Nama itu, Ratu Kidul, telah melekat dalam ingatan kolektif orang Jawa selama berabad-abad. Ia dianggap penguasa gaib Laut Selatan, permaisuri tak kasat mata bagi Raja-Raja Mataram, dan penjaga keseimbangan kosmik. Tapi, apakah benar demikian? Ataukah kisah itu sebenarnya hanyalah hasil dari salah tafsir sastra, dan lebih buruk lagi, rekayasa kolonial untuk melemahkan wibawa kekuasaan lokal? Di balik ombak besar Laut Selatan, tersimpan nama yang terus disebut dalam naskah Jawa kuno, Putri Kandita. Salah satu catatan penting ada dalam Babat Tanah Jawi, yang menulis, Putri Kandita pun dipun udar, kadia wong gering raga. Sang Prabu sengit, lan dipun buang dateng segara kidul. Putri Kandita disebarkan fitnah, seolah-olah sakit berpenyakit. Sang Raja pun murka, lalu membuangnya ke Laut Selatan. Inilah kisah awal yang melahirkan legenda Ratu Kidul. Dikisahkan Kandita difitnah oleh ibu tirinya, lalu dibuang dari keraton Pajajaran. Ia berjalan jauh hingga tiba di pantai selatan. Disitulah ia menghilang ke laut. Bila dibaca dengan kacamata literal, memang mudah disimpulkan bahwa ia lenyap dan berubah menjadi makhluk gaib. Tetapi mari perhatikan konteksnya. Naskah Jawa kerap menggunakan bahasa simbolis. Kata, dibuang ke Segara Kidul, bisa dimaknai sebagai diasingkan ke wilayah pesisir selatan, bukan tenggelam secara harfiah. Apalagi, dalam catatan sejarah luar Jawa, kawasan pesisir selatan memang dihuni komunitas nelayan, pedagang, dan pelaut yang aktif berdagang dengan Nusantara bagian timur. Seorang putri buangan dengan pengikut setia masih sangat mungkin membangun pengaruh baru di sana. Dengan demikian, teks Babat Tanah Jawi bisa dibaca bukan sekadar mitos, melainkan petunjuk bahwa ada figur historis nyata, seorang putri istana yang tersingkir, lalu muncul kembali dalam memori rakyat sebagai Ratu Kidul. Dalam catatan Serat Cabolek abad ke-18, terdapat kisah yang sering disalahpahami, hubungan Panembahan Senopati, pendiri Mataram, dengan Ratu Kidul. Teksnya berbunyi, Senopati tindak topo ing Parangkusumo, dumugi ing Segara Kidul, banjur pinanggih dening Kanjeng Ratu Kidul, lan kaparingan janji pitulungan. Senapati bertapa di Parangkusuma, sampai di Laut Selatan, lalu bertemu dengan Kanjeng Ratu Kidul, dan diberi janji pertolongan. Sekilas, kalimat ini bisa membuat orang membayangkan adegan mistis. Raja Muda Mataram bertemu sosok gaib, lalu mendapatkan kesaktian. Namun bila kita membacanya dalam konteks politik abad ke-16, tafsirnya jauh berbeda. Kata pinanggih atau bertemu, bisa berarti bertemu tokoh berpengaruh di pesisir, bukan makhluk gaib. Sementara kaparingan pitulungan atau diberi pertolongan, dapat dimaknai sebagai dukungan militer atau logistik dari jaringan maritim di selatan Jawa. Hal ini masuk akal, sebab pada masa itu Mataram baru tumbuh sebagai kekuatan agraris di pedalaman. Untuk memperluas pengaruh, ia butuh aliansi dengan wilayah pesisir, yang dikenal kuat dalam perdagangan, perkapalan, dan hubungan luar Jawa. Jadi, pertemuan Senopati dengan Ratu Kidul sejatinya adalah rekaman simbolis tentang aliansi politik, kekuasaan darat atau Mataram bersekutu dengan kekuatan laut atau pesisir selatan. Sayangnya, generasi berikutnya yang membaca teks secara literal mengira ini adalah kisah pertemuan mistis. Dari sinilah lahir mitos bahwa Raja-Raja Mataram menikah dengan Ratu Kidul, padahal maknanya adalah legitimasi politik, bukan pernikahan gaib. Ketika VOC mulai menancapkan pengaruh di Jawa pada abad ke-17, mereka segera menyadari satu hal penting. Kekuatan Raja Jawa tidak hanya bertumpu pada pasukan, tetapi juga pada legitimasi spiritual. Seorang raja dihormati bukan sekedar karena ia berkuasa, melainkan karena diyakini mendapat restu leluhur dan alam semesta. Inilah yang membuat kisah Senapati dengan Ratu Kidul menjadi penting. Di mata orang Jawa, perjanjian itu menegaskan bahwa Mataram bukan hanya kerajaan agraris, melainkan memiliki keseimbangan dengan laut, dua sumber kehidupan yang vital. Namun Belanda cerdik. Mereka menyadari, bila kisah itu dipahami sebagai politik dan ekologi, maka Mataram akan tampak kuat. Karena itu,
Mereka sengaja menekankan tafsir mistisnya. Catatan etnografer Belanda abad ke-19, misalnya, menggambarkan ritual labuhan di Parangkusumo sebagai pemujaan terhadap roh laut. Mereka menulis seolah-olah Raja Jawa tunduk kepada makhluk gaib, bukan menjalin hubungan simbolis dengan leluhur dan alam. Lebih jauh lagi, Belanda menggunakan narasi ini untuk propaganda. Bagi kalangan Eropa, Raja Jawa digambarkan klinik, tak rasional, terikat tahayul. Sementara bagi rakyat pribumi, mereka dibiarkan percaya bahwa hubungan raja dengan Ratu Kidul hanyalah mitos gaib, bukan realitas politik. Dengan strategi ini, kolonial berhasil menggerus legitimasi kekuasaan lokal. Di mata rakyat, raja tampak lebih sebagai figur gaib daripada pemimpin politik. Di mata Eropa, kerajaan Jawa tampak lemah, karena tunduk pada tahayul. Padahal sejatinya, Ratu Kidul adalah figur nyata. Kosmisasi dirinya adalah hasil dari distorsi kolonial dan salah tafsir generasi kemudian, bukan ajaran asli Mataram. Setiap tahun, di pesisir selatan Jawa, masyarakat masih melaksanakan tradisi larung sesaji atau labuhan. Dari Keraton Yogyakarta hingga nelayan biasa, semua ikut melepaskan sesaji ke laut. Kolonial dan sebagian orang luar sering menyebutnya sebagai ritual menyembah Ratu Kidul. Namun bila kita menelisik makna aslinya, gambaran itu sangat menyederhanakan, bahkan menyesatkan. Dalam naskah Serat Centini, tradisi larung ditulis demikian. Yen wis tumeka wulan sura, ingkang kagungan nagari ngala berkah, ngaturake sesaji ing segara, minangka pangeling lan pangabekti marang leluhur. Apabila tiba bulan sura, raja yang berkuasa mengadakan sesaji di laut, sebagai pengingat dan penghormatan kepada leluhur. Perhatikan, teks itu dengan jelas menyebut tujuan larung adalah pangeling lan pangabekti marang leluhur, pengingat dan penghormatan kepada leluhur. Bukan pemujaan hantu, apalagi persembahan untuk makhluk gaib. Lebih dalam lagi, sesaji yang dilarung selalu berupa hasil bumi, nasi tumpeng, buah-buahan, hasil laut. Itu adalah simbol ucapan syukur kepada alam yang memberi kehidupan. Melarungnya ke laut adalah cara masyarakat Jawa mengatakan, kami tak akan serakah, kami kembalikan sebagian untuk menjaga keseimbangan. Dengan demikian, tradisi larung adalah ritual ekologi kultural. Menghormati generasi terdahulu yang hidup dari laut. Menjaga agar manusia tak melupakan batas mengambil hasil alam. Menyambungkan kehidupan sosial dengan kesadaran kosmik, bukan mistik kosong, melainkan etika lingkungan. Tafsir kolonial yang menyebut larung sebagai pemujaan hantu laut justru memutus makna sejatinya. Padahal di balik ritual itu ada pesan luhur, menjaga alam, menghormati leluhur, dan melestarikan kehidupan generasi berikutnya. Ada satu hal yang membuat legenda Ratu Kidul terus hidup dan sulit digugat, ombak laut selatan itu sendiri. Pantai selatan Jawa berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Gelombangnya besar, arus baliknya ganas, bahkan nelayan berpengalaman pun bisa celaka bila lengah. Fenomena rip current, arus balik bawah laut, mampu menyeret tubuh manusia ke tengah samudra hanya dalam hitungan detik. Banyak nyawa hilang, banyak jasad tak kembali. Dalam catatan kolonial Belanda, tragedi ini sudah diamati sejak abad ke-18. Seorang pejabat VOC menulis, pantai selatan Jawa adalah tempat yang berbahaya. Tidak sedikit pribumi hilang ditelan ombak, dan mereka percaya bahwa penguasa laut selatan telah memanggil korban. Bagi sains modern, penjelasannya sederhana, ombak tinggi, arus bawah, dan dasar laut yang curam. Tetapi bagi masyarakat tradisional, fenomena ini menjadi konfirmasi nyata dari kisah Ratu Kidul. Bagaimana mungkin puluhan orang hilang begitu saja? Bagaimana mungkin laut menelan tubuh tanpa mengembalikannya? Jawaban yang paling masuk akal bagi masyarakat kala itu adalah, Ratu Kidul telah memanggil mereka. Fenomena alam inilah yang memperkuat keyakinan bahwa Ratu Kidul bukan sekadar dongeng. Mitos dan realitas berkelindan. Sejarah yang sudah disalahpahami, diperkuat kolonial, akhirnya mendapat saksi bisu berupa ganasnya ombak selatan. Hingga hari ini, setiap kali seseorang terseret ombak di Parangtritis atau pantai selatan lainnya, bisikan itu selalu terdengar, itulah ulah Ratu Kidul. Ratu Kidul bukanlah satu-satunya sosok sejarah yang nasibnya disulap menjadi mitos. Dalam sejarah dunia, banyak tokoh nyata yang kemudian diliputi kabut legenda, hingga batas antara fakta dan fiksi menjadi kabur. 1. Cleopatra, Mesir.
sejarawan Romawi menulis tentang Cleopatra dengan penuh bias. Alih-alih dikenang sebagai ratu cerdas dan ahli strategi politik, ia digambarkan sebagai perempuan penggoda yang memakai sihir untuk menaklukkan hati Julius Caesar dan Marcus Antonius. Citra ini bertahan ribuan tahun, hingga akhirnya banyak orang mengira ia lebih dekat dengan sosok mitologis ketimbang tokoh sejarah nyata. Padahal, bukti arkeologis dan teks kontemporer justru menunjukkan kecerdasan politiknya. 2. Amaterasu, Jepang. Dalam mitologi Shinto, Amaterasu dipuja sebagai Dewi Matahari, leluhur Kaisar Jepang. Tetapi penelitian filologis menunjukkan bahwa kisah Amaterasu berakar pada figur nyata, seorang ratu atau pemimpin suku perempuan pada era Yayek yang memiliki pengaruh religius dan politik besar. Seiring waktu, ia diangkat menjadi sosok kosmik untuk mengukuhkan legitimasi kekaisaran. 3. Draupadi dan Pandawa, India. Kisah Mahabharata syarat dengan tokoh-tokoh yang kini dianggap mitologis. Namun, penelitian sejarah dan arkeologi di Kurukshetra menunjukkan bahwa beberapa pertempuran dan tokoh kemungkinan nyata. Draupadi, misalnya, diduga adalah figur perempuan bangsawan yang kehidupannya ditulis ulang dalam epos hingga seolah-olah berada di ranah mitos. 4. Si Wangmu, Cina. Si Wangmu atau Ratu Ibu Barat, kini dianggap dewi abadi dalam Taoisme. Tetapi catatan Tiongkok kuno pada masa dinasti Han menggambarkannya sebagai pemimpin suku di barat Tiongkok yang memiliki karisma religius dan politik. Narasi kosmik tentang Istana Giok dan ramuan keabadian adalah hasil transformasi bertahap dari sosok nyata menjadi mitos spiritual. Perbandingan ini menunjukkan sebuah pola global. Tokoh nyata yang punya pengaruh besar seringkali dilapisi mitos, baik oleh penguasa berikutnya, penulis sezaman, maupun kekuatan asing. Dan apa yang terjadi pada Cleopatra, Amaterasu, Draupadi, atau Si Wangmu, juga terjadi pada sosok yang kita kenal sebagai Ratu Kidul. Abad ke-17 hingga ke-19 adalah masa di mana kolonial Belanda tak hanya menaklukkan tanah, tetapi juga pikiran. Mereka sadar, senjata dan meriam tidak cukup untuk menguasai Nusantara. Yang lebih berbahaya adalah legitimasi politik lokal, keyakinan rakyat bahwa rajanya dilindungi oleh kekuatan sejarah, spiritual, dan budaya. Mataram, misalnya, dikenal sebagai kerajaan dengan fondasi kosmologis yang kuat. Raja dianggap bukan sekadar penguasa dunia, tetapi juga penyambung tradisi leluhur, penghubung manusia dengan alam, dan penjaga keseimbangan. Salah satu fondasi simbolis itu adalah hubungan raja dengan Ratu Kidul. Kolonial Belanda paham, selama simbol itu kuat, rakyat akan terus setia. Maka, mereka menjalankan strategi halus, membelokkan narasi lokal menjadi mitos gaib yang tak masuk akal. Sejumlah catatan Belanda menulis Ratu Kidul bukan sebagai tokoh sejarah, melainkan de Zeegeest, yang berarti roh laut, dan Een de Man van de Inlander, atau setan orang pribumi. Dengan cara ini, kolonial berhasil menanamkan stigma. Siapapun yang percaya Ratu Kidul berarti percaya tahayul, bukan sejarah. Bahkan, tradisi labuhan yang sejatinya penghormatan leluhur dan etika ekologi, dilabeli sebagai ritual penyembahan hantu laut. Tafsir ini sengaja dikuatkan lewat laporan-laporan resmi, tulisan orientalis, hingga cerita yang sengaja dilebih-lebihkan. Strategi ini efektif. Generasi penerus Jawa yang sudah banyak berinteraksi dengan pendidikan Barat pun mulai terpengaruh. Lambat laun, pandangan kosmik dan spiritual tentang Ratu Kidul lebih menonjol ketimbang jejak historisnya. Singkatnya, kolonialisme tak hanya menguasai bumi Nusantara, tapi juga menguasai narasi sejarahnya.